Peserta yang kedua kita panggilkan Muhammad Fatur Rahman dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati di dekat kita, yakni Al-Ustaz Farid Nur Rahman MAG. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Dan beserta keluarga beliau. Dan yang kedua, kita sama-sama hormati Ustadz muda kita, yakni Al-Ustadz Irfan Sulistyo SPD, insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang sering kita baca setiap hari pas kita mengajar insyaallah. Kedua, selawat serta salam atas bimbingan atau junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan yang bengkok menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas shiratal mustaqim. Teman-teman dan kawan-kawan yang saya banggakan dan saya cintai, kita tahu bahwasanya apabila seseorang sudah sampai pada masa pubertas, di situ masa-masa atau tempat naiknya pengen mau coba-coba. Misalkan seperti pacaran. Apabila sudah mulai masuk pubertas, yang namanya pacaran itu sudah tidak langka lagi. Kenapa? Karena yang kecil melihat yang lebih besarnya yang sudah pacaran. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali yang sekarang ini dibuat syar'i atau Islamiyah, seperti bank syariah. Terus misalkan apa yang syariah itu banyak sekali, sampai pacaran pun dibuat syar'i, menjadi pacaran syariah. Syar'i menjadi pacaran syar'i atau pacaran yang se-Islami-Islamian. Ketika kita mulai atau ketika sudah mencoba yang namanya pacaran, setan pun tidak luput juga sudah mulai pubertas. Maksud saya, setan yang lebih tua sudah menyuruh setan yang pubertas juga untuk menginikan kita, menggoda kita. Misalkan awalnya kita pertama-tama kita banyak alasan bahwasanya pacaran itu boleh kalau tidak ketemuan atau yang lain gitu. Itu awalan.
Akan tetapi begitu certiknya, begitu liciknya setan, sampai-sampai kita dibuat sampai terjerumus dalam wala taqrabuz zina. Begitu. Jadi yang pertama, setan itu membisikkan kita, nggak apa-apa pacaran, yang penting jangan ketemuan. Pertama itu. Terus kedua, setelah itu kan kita mikir-mikir juga, ngapain pacaran kalau tidak ketemuan gitu. Kenapa? Soalnya perlu kita mencari calon ibu buat anak-anak kita, itu perlu kita lihat dulu bagaimana model wajah dari calon ibu kita. Ibu dari anak-anak kita. Kalau cuman misal ketemu lewat sosmed itu kurang afdol. Itulah cara setan. Terus sampai itu kita mencoba mulai untuk ketemuan sama doi kita gitu. Kita ketemuan. Begitu datang setan lagi ketika ketemuan, ketika kita berdekatan, ketika kita sentuh sedikit, listrik PLN negang. Listrik ini lebih keras daripada listrik PLN. Sentuh sedikit ini sangat berbahaya, beda dengan listrik PLN. Coba kita kita bandingkan. Kalau listrik kita menyentuh, misal listrik PLN kita sentuh, kita mungkin tidak akan berkeringat. Betul. Tetapi kalau kita sudah menyentuh yang namanya listrik atau menyentuh doi kita, di situ mulai merasa tegang dan di situ keringat mulai bercucuran. Begitu. Jadi teman-teman, saya ingatkan buat saya sendiri dan buat teman-teman, mungkin pacaran syar'i itu tidak ada, cuma dibuat-buat aja jadi ada. Soalnya zaman ini sudah zaman globalisasi, karena semua dibuat-buat. Pacaran menjadi pacaran syar'i, ntar lama-lama ujung-ujungnya semua yang haram-haram jadi syar'i juga. Jadi gitu. Justru kita harus menjaga takwa kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.